Satu pekan lebih pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan pembatasan sosial berskala besar, namun sejumlah kalangan menilai belum ada perubahan signifikan dari angka penyebaran COVID-19 di ibu kota. Belum lagi Pemprov DKI juga harus bersiap menghadapi musim hujan dan banjir yang menjadi langganan setiap tahunnya. Bagaimana Pemprov DKI Jakarta menjawab beragam persoalan penanganan COVID-19 dan banjir? Kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Selamat siang Pak Wagub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Wagub, langsung saja ini PSBB ketat sudah berjalan 1 minggu lebih. Evaluasi dari Pemprov DKI seperti apa Pak Wagub? Yang pertama, kami terus melakukan evaluasi setiap hari sesuai dengan unit masing-masing dan setiap minggu juga terus berkoordinasi rapat-rapat dengan pemerintah pusat, dengan para Menko, para menteri, dan juga Sekda Pusat, Pak Doni dan kawan-kawan, termasuk dengan para gubernur, bupati, wali kota di tetangga daripada DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan lain-lain. Alhamdulillah kita terus melakukan berbagai upaya. Di antara upaya yang kami lakukan adalah satu, melakukan operasi justisi yang dilakukan oleh TNI Polri dan juga Satpol PP. Di semua titik, di semua unit kegiatan, lebih dari 20.000 aparat yang dihadirkan dari TNI Polri, Satpol PP, Dishub, dan juga 5.000 lebih dari ASN kami yang bertugas setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu. Yang kedua, upaya yang kami lakukan adalah terus meningkatkan sarana prasarana, jumlah rumah sakit, jumlah lab, jumlah ruang ICU, jumlah tempat tidur, kemudian juga termasuk dukungan obat-obatan dan logistik lainnya. Termasuk juga kita terus meningkatkan dan menambah jumlah tenaga medis, termasuk spesialis dokter umum dan lain-lain. Prinsipnya berbagai upaya kita lakukan, juga terus melakukan revisi daripada peraturan-peraturan, menyempurnakan dari segala regulasi yang ada melalui pemerintah pusat, melalui pemerintah provinsi, dan lain-lain. Dan juga terus bersinergi dengan kota madya dan kabupaten di sekitar Jakarta. Oke Pak Wagub, tadi Anda mengatakan bahwa operasi justisi sudah digelar selama hampir seminggu ini, tapi kalau kita lihat langsung ke lapangan masih banyak tempat makan ataupun restoran yang memperbolehkan pelanggannya untuk makan di tempat. Ini bagaimana kemudian monitoringnya Pak? Ya, terus terang jumlah penduduk Jakarta kurang lebih 11 juta, petugas yang kami hadirkan kurang lebih 20.000 ya. Tidak mungkin petugas yang kami hadirkan bisa mengawasi perilaku 11 juta warga. Untuk itu butuh kerjasama dan dukungan semua pihak, khususnya dari masyarakat. Bagaimana disampaikan para pakar ahli, sebaik apapun regulasi yang kami buat, sebanyak apapun aparat yang kami hadirkan, dan setegas sekeras apapun disiplin yang kita terapkan atau penertiban, itu hanya berkontribusi 20% terhadap keberhasilan mengurangi atau memutus mata rantai penyebaran COVID. 80% keberhasilannya terletak pada masyarakat, pada kesadaran, kepatuhan warga, dan disiplin warga. Untuk itu kami terus melakukan sosialisasi, kampanye dengan media sosial, dengan berbagai aplikasi kami, dan lain sebagainya, untuk meminta masyarakat, termasuk kita minta juga para tokoh, para pimpinan, ulama, dan sebagainya, untuk juga membantu menyadarkan kita semua warga masyarakat untuk patuh, taat, disiplin, melaksanakan protokol COVID, melaksanakan 3M. Untuk itu kami juga minta kepada masyarakat siapapun, termasuk dari media, membantu kami, laporkan ke kami langsung apabila melihat di foto, di video, kirim ke kami akan tindak hari itu juga. Kalau memang terbukti, kami melakukan tindakan tegas, bisa denda sosial, denda administratif, maupun teguran tertulis, bahkan cabutan izin atau penutupan sementara juga akan kita berlakukan. Prinsipnya apabila ditemukan bersalah atau melanggar, kami akan tindak tegas hari itu juga. Pak, dari hasil operasi justisi yang digelar juga, apakah kemudian Pemprov DKI menemukan fakta masih banyak kantor dan juga perusahaan yang tidak menerapkan kebijakan WFH 50%, Pak? Apakah datanya memang menunjukkan seperti itu, Pak? Masih banyak yang melanggar? Ya, sejauh ini saya sendiri Pak Gubernur beberapa kali ini dalam minggu ini sudah juga melakukan pengecekan sidak beberapa, alhamdulillah cukup baik. Namun data ada lebih dari 23 ya tempat usaha yang kami tutup sementara.
dan juga yang kita anggap melanggar. Jadi sekali lagi upaya kami lakukan semaksimal mungkin, tapi mata, tangan, kaki kami terbatas. Kami butuh dukungan masyarakat siapapun, termasuk karyawan di kantor itu kami minta bantuan, sampaikan untuk kebaikan semua. Kalau ada kantor di mana berada atau di tetangganya dimanapun yang melanggar, mohon dilaporkan kepada kami. Kami tidak mungkin setiap hari mendatangi semua kantor yang ada di Jakarta, di gedung-gedung. Kami hanya melakukan sidak-sidak secara berkala berkesinambungan. Tidak mungkin setiap saat kami bisa masuki. Untuk itu memang kami minta setiap kantor, semua unit kegiatan di mal, di pasar, di perkantoran, di pabrik, pergudangan, dimanapun, bahkan di tempat-tempat peribadatan, kami minta membentuk gugus tugas, membentuk kader COVID dan lain sebagainya untuk membantu kita semua memastikan di tempat mereka bekerja, beribadah, belajar, dan lain-lain, semuanya melaksanakan protokol COVID. Bahkan kami sejak awal sudah juga meminta rumah di Jakarta menunjuk anggota keluarganya satu di antara mereka sebagai kader COVID untuk memastikan bahwa seluruh anggota keluarganya melaksanakan protokol COVID di rumah, apalagi keluar rumah, supaya tidak terjadi penyebaran-penyebaran khususnya di pemangku pemukiman. Termasuk kami juga sejak awal sudah membentuk kampung siaga untuk memastikan orang yang keluar masuk RW, kemudian disiapkan wastafel, disinfektan secara rutin, dibersihkan, disiapkan isolasi dan sebagainya. Jadi sekali lagi berbagai upaya kita lakukan semaksimal mungkin, namun sekali lagi semuanya berpulang pada kita semua warga Jakarta. Kita tunggu partisipasinya, kontribusinya, dukungannya untuk terus melaksanakan protokol COVID agar kita semua terbebas dari penyebaran COVID. Oke, Pak Wagub, restoran ataupun tempat makan, kemudian kantor dan juga perusahaan-perusahaan masih banyak yang melanggar aturan yang sudah dikeluarkan oleh Pergub begitu. Ini menunjukkan bahwa angka positivity rate di DKI Jakarta masih tinggi, Pak Wagub, 12,8%. Apakah Pemprov DKI mengakui bahwa ternyata PSBB ini tidak efektif, masih banyak yang melanggar, angka positivity rate tinggi, angka positif juga tinggi? Ya, kalau kita melihat pada angka-angka, memang angka penyebarannya meningkat ya, disebabkan karena beberapa faktor ya. Di antaranya faktor yang utama memang kami mengambil cara yang berbeda, yaitu kami terus meningkatkan testing dan tracing juga treatment. Dengan banyaknya testing yang sudah mencapai 8.000 harian, bahkan 10.000, yang tadinya rata-rata 5.000 dalam 2 minggu, 3 minggu terakhir ini memang kita tingkatkan terus. Sengaja ini kami lakukan dalam rangka mempercepat menyelesaikan masalah ini dengan mengidentifikasi masalah, yaitu mengetahui titik penyebaran. Dengan diketahuinya titik-titik penyebaran COVID-19 ini, sehingga kita bisa segera mengambil langkah-langkah pencegahan, penanggulangan, dan juga upaya kami yang disampaikan Pak Gubernur sudah didukung oleh pemerintah pusat, yaitu isolasi terpusat atau terkendali di Wisma Atlet. Ini akan sangat membantu sehingga bisa mengurangi penyebaran COVID di daerah pemukiman atau ruang-ruang isolasi lainnya yang ruang isolasi mandiri selama ini. Kemudian juga upaya-upaya ini kami lakukan, alhamdulillah penanganan kami baik, terbukti dengan angka kesembuhan kami meningkat sampai dengan 78,2%, bahkan angka kematian terus menurun, sudah di angka 2,5%. Ini terus kita upayakan penanganan sebaik mungkin. Jadi lebih baik kita temukan segera sebanyak mungkin supaya kita bisa tangani, supaya kita bisa upayakan sebaik mungkin supaya angka kesembuhannya terus meningkat dan angka kematiannya terus menurun. Dengan cara inilah kita bisa menyelesaikan masalah ini. Bukan dengan cara kita mengurangi testing. Kami sengaja memperbanyak testing sesuai dengan kemampuan yang kami miliki, pembiayaan, SDM dan lain sebagainya. Ini dimaksudkan untuk mempercepat masalah. Jadi bukan sekedar mencari nilai turunnya kurva penyebaran, tapi jauh lebih penting bagi kami adalah bisa meningkatkan angka kesembuhan dan menurunkan angka kematian. Pak Wagub, testing ataupun tracing terus dilakukan, tapi tadi itu untuk mengetahui ataupun mendeteksi berapa yang terkonfirmasi positif begitu. Tapi kalau ini terus-menerus terjadi, masih banyak yang melanggar, kemudian masyarakat ibu kota belum patuh terhadap protokol kesehatan. Sepertinya PSBB ketat akan terus dilanjutkan ya Pak ya, meskipun ini masih ada 1 pekan lagi ya Pak? Ya memang kita masih ada 1 pekan lagi, kita akan terus evaluasi. Sore ini juga kita rapat lagi dengan Menko secara daring, secara Zoom
Kirkon. Jadi kita akan upayakan semuanya kita bahas setiap hari sampai soal ketersediaan obat kita akan cek ya kepastiannya angka-angka demi angka, fakta dan data, terus kita cek, kita evaluasi dan kita tangani secara baik. Tapi sekali lagi mohon dukungan dari seluruh masyarakat melalui CNN yang setiap hari setiap saat membantu mensosialisasikan dan mengkampanyekan pentingnya melaksanakan 3M. Tidak ada ya obat yang efektif hari ini sebelum kita mendapatkan vaksin, yaitu melaksanakan protokol COVID dengan memakai masker, mencuci tangan sesering mungkin, dan menjaga jarak. Inilah obat yang paling efektif. Jangan dianggap enteng, sudah banyak saudara, keluarga kita, teman, sahabat yang terpapar bahkan meninggal. Saya sering menyampaikan di banyak kesempatan, jangan menunggu sahabat, teman, atau keluarga kita yang terpapar apalagi meninggal, baru kita disiplin, baru kita taat, baru kita paham bahwa ada COVID hari ini. Faktanya sudah banyak saudara kita yang meninggal, mari kita patuh dan taat. Sayangilah keluarga kita, diri kita, dan teman, sahabat semua, warga Jakarta dan seluruh warga masyarakat Indonesia. Oke, partisipasi masyarakat ibu kota sangat penting untuk bisa menentukan keberhasilan dari PSBB ini. Nah, Pak Wagub, masalah COVID belum teratasi, tapi musim hujan sudah mulai datang. Banjir ini semalam cukup lama dan juga kencang, Pak, membuat 63 RT tergenang dan ratusan warga mengungsi. Antisipasi dari Pemprov DKI ke depan menghadapi musim hujan dan banjir seperti apa, Pak, di tengah penanganan COVID juga? Ya memang ini akan berbeda ya masalah banjir di tahun ini dan tahun depan. Kita tahu memang yang pertama banjir itu biasanya masuk di Desember, Januari, bahkan bisa sampai Maret. Sepertinya di tahun ini ada anomali kalau kita lihat perubahan iklim, perubahan cuaca di banyak negara sudah mulai banjir, bahkan diiringi badai yang luar biasa. Untuk itu kami minta masyarakat supaya tetap hati-hati, peduli, disiplin, membuang sampah, membantu kita semua untuk membersihkan selokan, got-got yang ada di sekitar rumah, juga memastikan bahwa semua aliran air dari rumah ke rumah bisa mengalir ke sungai dan kita teruskan ke laut. Untuk diketahui kami melakukan berbagai upaya, diantaranya terus setiap hari, setiap saat, 54 lebih eskavator yang kami miliki Pemprov DKI Jakarta dari Senin sampai Minggu itu melakukan pengerukan di sungai-sungai ada di Jakarta, termasuk di waduk-waduk dan situ yang ada di Jakarta. Ini berbagai upaya kami lakukan. Kemudian kami juga terus melakukan berbagai cara membuat codetan untuk dapat mengatur aliran air sampai ke sungai yang besar dan diteruskan ke laut. Kemudian juga kita terus membuat panduk dan tahun ini kita juga akan mengadakan pompa mobile yang mudah-mudahan di awal tahun depan sudah bisa digunakan. Memang terus terang di tahun ini kami memiliki keterbatasan dana yang luar biasa akibat COVID. APBD kami turun dari 87 menjadi 40. Anggaran yang kami siapkan terlebih hanya untuk kepentingan belanja rutin, belanja pegawai, dan kepentingan banjir. Namun demikian kami terus melakukan upaya. Pak Gubernur telah mengambil berbagai kebijakan untuk menghadirkan anggaran sebaik mungkin, semaksimal mungkin dalam rangka pencegahan dan penanganan banjir. Bahkan kami sudah siapkan juga tempat-tempat pengungsian yang jumlahnya 2 kali dari yang biasanya di tahun-tahun sebelumnya. Para dokter tenaga medis, BPBD sudah siap, malam juga hampir saja. Di Katulampa Depok sudah tinggi, sudah sampai siaga 1, alhamdulillah. Tadi subuh turun ke siaga 4, dan alhamdulillah hari ini Jakarta tidak banjir, sekalipun tadi malam terjadi beberapa titik genangan, tapi alhamdulillah dengan cepat surut. Dan mudah-mudahan ke depan kita bisa mengatasinya bersama-sama. Oke Pak, terakhir tadi Bapak sudah menyebutkan soal persiapan dibentuknya ataupun didirikannya tempat pengungsian. Sudah disiapkan Pak shelter khusus untuk pengungsi banjir yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan mereka harus isolasi karena itu nanti akan rancu begitu Pak dengan para pengungsi yang tidak terkonfirmasi positif COVID-19 Pak? Ya jelas sekali kami sudah siapkan tempat-tempatnya, bahkan jumlahnya 2 kali lipat lebih banyak seperti dari tahun-tahun sebelumnya untuk mengantisipasi protokol COVID untuk jaga jarak. Terkait nanti yang terpapar tentu langsung kita akan bawa ke ruang isolasi atau tempat isolasi terpusat di Wisma Atlet. Jadi tidak mungkin kalau ada yang terpapar digabungkan dengan pengungsi yang ada. Jadi beberapa upaya sudah kita siapkan sesuai dengan protokol COVID.
Oke, terima kasih sekali Pak Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Kita sudah dapat poinnya bahwa nanti akan dilihat ataupun direview apakah kemudian 1 pekan ini masih ada perubahan dari perilaku masyarakat ibu kota. Kalau tidak ada perubahan kemungkinan akan diperpanjang begitu Pak ya, PSBB-nya ya Pak? Ya, kita akan lihat nanti ya perkembangan hari demi hari. Oke, terima kasih sekali Pak Ahmad Riza Patria, Wakil Gubernur DKI Jakarta atas waktunya kepada CNN Indonesia News Hour siang hari ini.